Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Isma Yoga Nur Arisandi, 2019-012003 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang manufaktur plastik, yaitu proses calendering. Yang pertama yang akan saya bahas adalah sejarah proses calendering. Di Tiongkok, pada abad 18, pekerja yang disebut kalender dalam perdagangan kain dan plastik menggunakan rol berat untuk menekan dan menyelesaikan plastik atau kain. Pada tahun 1836, Edwin M. Cavey dari Roxbury, India Rubbery Company mematenkan kalender sebagai calendering, 4 gulungan untuk membuat lembaran karet atau plastik, dengan tujuan untuk menghasilkan selembar plastik yang dilaminasi ke dasar kain. Calendering juga digunakan untuk kertas dan kain jauh sebelum aplikasi termoplastik di kemudian hari. Calendering modern memiliki rol berpanas keras yang dibuat dari besi atau baja tuang dingin, dan rol lunak yang dilapisi dengan komposit polimer. Rol lembut agak non-silinder, berdiameter meruncing kedua ujungnya, untuk memperbesar ujung yang bekerja dan mendistribusikan tertekan spesifik pada plastik secara lebih merata. Selanjutnya, pengerolan atau calendering. Calendering adalah sebuah proses di mana lembaran-lembaran dari material termoplastik dibuat dengan cara melewatkan polimer halus yang dipanaskan di antara 2 buah rol atau lebih. Biasanya, rol untuk pengerjaan lembaran ini terdiri dari 4-5 rol. Susunan rol tersebut ada bermacam-macam, yaitu yang pertama susunan I, yang kedua L, yang ketiga F, dan yang terakhir Z. Selanjutnya, yang ketiga yaitu contoh proses calendering. Yang pertama, lembaran untuk jas hujan. Kedua, lembaran plastik untuk alas tidur bayi. Yang ketiga, lembaran plastik yang digunakan di rumah-rumah. Dan yang terakhir, cover sheet plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ilham dari Purnomo dengan NIM 2019012009. Di sini saya melanjutkan presentasi dari Mas Isma Yoga tentang prinsip kerja calendering. Prinsip kerja calendering. Termoplastik dilelehkan pada ekstruder kemudian diekstrusi keluar. Jadi memang termoplastik ini dilelehkan terlebih dahulu kemudian dikeluarkan. Plastik dalam keadaan leleh ditempatkan di antara bantalan roll dan dirol untuk membentuk menjadi lembaran. Jadi plastik yang sudah dilelehkan tadi dibentangkan di tempat roll untuk dibentuk menjadi lembaran agar tipis. Plastik yang diekstrusi ini dipindahkan pada ban berjalan dan dirol awal. Bantalan roll tersebut dalam keadaan panas dan menjaga keadaan plastik dalam keadaan bentuk yang lebih tipis sebagaimana dihasilkan dari roll tersebut, yang posisinya semakin dekat dan semakin dekat satu dengan lainnya. Jadi memang rollnya ini dalam keadaan panas sehingga plastik yang dilelehkan tadi tidak gampang dingin ketika dicetak. Dari roll ini dipindahkan pada ban berjalan di bawah pada alat pengaduk keluar. Dari alat ini dipindahkan lagi dengan ban berjalan ke mesin rollnya. Jadi emang mesin ini dipindah-pindahkan gitu. Kemudian di mesin ini termoplastik
di roll sesuai dengan ukuran yang diinginkan dan dilakukan pada roll penarik. Jadi di roll yang selanjutnya ini plastik yang sudah dilahirkan tadi disesuaikan ukuran tebal tipisnya untuk menjadi plastik tersebut. Apabila ketebalan lembaran sudah sesuai dengan kriteria, kemudian didinginkan pada roll pendingin dan kemudian digulung. Karena plastik ini sudah jadi, maksudnya sudah dingin, sesuai tebalan juga sudah sesuai, maka plastik ini digulung untuk menjadikan bahan utama untuk menjadikan apa gitu. Kemudian selanjutnya fungsi roll calendering. Yang pertama ada sebagai komponen mesin untuk membentuk clearance atau gap yang bertujuan untuk menghasilkan lembaran produk tertentu dengan ketebalan hasil produk sesuai kebutuhan produksi. Jadi memang fungsi roll calendering ini memiliki fungsi sebagai kesesuaian tebal tipis dari plastik tersebut. Yang kedua ada untuk meratakan ketebalan hasil produk sesuai dengan setting speed. Karena ini roll berarti bisa dibuat meratakan apa yang diinginkan, maksudnya kemudian setelah di tebal tipisnya disesuaikan, ini diratakan gitu. Ketiga, dua roll kalender yang dirapatkan akan membentuk gap atau celah di antara dua roll kalender tersebut untuk membentuk rumatan material menjadi lembaran dengan tebal sesuai setting gap atau celah tersebut. Kemudian bahan lain calendering. Calendering juga dapat diterapkan pada bahan selain plastik bila permukaan yang rata dan halus seperti katun, linen, sutra, dan berbagai kain polimer buatan manusia. Jadi bahan calendering ini juga tidak cuma plastik yang bisa di calendering, tapi banyak, asalkan permukaan itu rata. Berbagai kain polimer buatan manusia seperti vinil dan lembaran polimer ABS. Jadi vinil ini kain yang dibuat untuk biasanya sih buat baju atau celana. Dan pada tingkat yang lebih rendah HDPE, polypropylen dan polystyrene. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atal Rahman Daru dengan NIM 2019-012004. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja roll calendering, yaitu dua calendering berputar digerakkan oleh putaran motor pergerakan melalui kopling. Sedang adonan atau lumutan material didorong oleh gerakan putaran skru. Skru yang melemut adonan atau material digerakkan oleh putaran motor pergerakan. Yang kedua, cara merawat atau maintenance terhadap roll calendering. Yang pertama, kalibrasi gap atau clearance roll calendering. Yang kedua, cek kondisi kehalusan pada shaft roll calendering. Yang ketiga yaitu cek kondisi pelumasan. Yang keempat, pengecekan temperatur roll calendering. Setelah itu, cara pengecekan gap roll calendering ada 3 tahap, yaitu yang pertama, gunakan alat ukur Fuller Gauge untuk mengukur gap dengan cara masukkan stick Fuller Gauge ke celah roll calendar. Yang kedua, gunakan stick Fuller Gauge sesuai besaran celah sampai fuller tersebut benar-benar masuk ke gap roll. Yang terakhir, kemudian lihat angka nominal yang tertera pada stick fuller yang tadi dimasukkan ke celah roll calendar. Yang kedua, cara melakukan kalibrasi atau penyesuaian ukuran gap. Di sini ada 6 tahap. Yang pertama, kondisikan roll berputar dan melumut adonan material. Kemudian, ukurlah tebal material yang keluar dari gap tersebut dengan melakukan alat ukur micro thickness. Yang ketiga, setting gap roll yang menghasilkan
material sesuai spek produk. Bukalah kopling encoder pada motor pergerakan. Open close gap roll. Setting gap roll yang menghasilkan tebal material sesuai spek produk. Setelah kopling dibuka, kemudian putar manual self ender dengan tangan sampai angka sesuai nominal hasil tebal material yang tadi sudah diukur. Yang terakhir, setelah angka yang disetting panel sudah keluar atau sesuai ancual tebal material yang keluar pada gap roll, kemudian pasang kembali kopling encoder. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam. Perkenalkan, nama saya Dalu Cahyanto, NIM 2019-01-2014, kelas Teknik Industri A, kelompok 2. Tasi yaitu cara mengecek kondisi keausan pada shaft roll calendering atau roll calendar, alat roll calendar untuk proses calendering. Pertama adalah pasang chain block pada dudukan di atas roll calendar dan kemudian ikatlah salah satu sisi roll calendar dengan chain block tersebut. Kemudian yang kedua adalah dalam waktu yang bersamaan pasanglah alat ukur dial gig pada posisi stand di samping roll calendar dan setting stick dial menempel pada permukaan roll calendar. Yang ketiga, setelah stick dial menempel pada permukaan roll calendar, kemudian setting 0 atau 0 pada jarum dial gig. Yang keempat, setelah dial dan chain block sudah siap semua, kemudian tarik angkat roll calendar dengan chain block. Pada saat mengangkat roll calendar dan chain block, diperhatikan perubahan atau gerakan jarum pada dial akan berhenti menunjukkan ke angka berapa pada dial gig. Kemudian yang keenam, angkat roll dengan chain block sampai chain block benar-benar berhenti, tidak kuat mengangkat roll calendar. Pengecekan kondisi pelumasan pada alat atau mesin roll calendar. Sistem pelumasan yang digunakan pada perputaran mesin roll calendar ini berbeda-beda tergantung kebutuhan dari model dan jenis mesin roll calendar itu sendiri. Sistem pelumasan ada dua, yaitu yang pertama adalah sistem pelumasan dengan grease atau gemuk. Itu disebabkan karena roll calendar menggunakan tumpuan berupa bearing unit. Kemudian yang kedua, sistem pelumasan dengan sirkulasi oli. Ini disebabkan karena roll calendar tersebut juga menggunakan tumpuan berupa bushing bronze. Kemudian pengecekan temperatur pada mesin roll calendar. Hal-hal yang perlu diperhatikan tentang temperatur mesin roll calendar ini adalah: pertama, pastikan temperatur yang tertera pada controller panel antara temperatur aktual sesuai dengan temperatur settingan. Misal, apabila temperatur roll calendar tersebut di setting 60, maka usahakan temperatur aktual roll calendar harus 60 juga. Kemudian kedua, selalu bersihkan strainer air pada TCU agar temperatur yang sirkulasi di dalam roll calendar selalu stabil sesuai settingan pada controller TCU. Apa itu TCU? TCU yaitu lubang pada mesin roll calendar untuk sirkulasi air yang fungsinya adalah untuk menstabilkan temperatur pada permukaan roll calendar sesuai settingan spek. Kemudian yang terakhir adalah pastikan tidak ada kebocoran pada sistem TCU, baik dari segi kebocoran air, steam, dan angin, sehingga temperatur pada mesin roll calendar
akan selalu terjaga pada saat operasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.